اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, selanjutnya mari bersama-sama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang selalu merasa ditatap oleh Allah, hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, penggenggam dari segala kejadian, yang Maha membolak-balikan hati, yang Maha menciptakan lagi Maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan dialah Allah yang benar-benar mengetahui siapa diri-diri kita yang sebenarnya. Dialah Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada dosa yang tidak dilihat, tidak ada maksiat yang terang-terangan atau mungkin secara sembunyi-sembunyi yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini bersama keluarga insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang insyaallah akan dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul ramadhana futihat abwabus samaa wa ghuliqat abwabul jahannam wa sussilatis syayatin." Kata Nabi, apabila datang bulan suci Ramadan, Allah buka pintu langit, Allah tutup pintu neraka jahanam, dan syaitan dibelenggu. Dalam pengertian apa kita memahami dibukanya pintu langit itu? Dalam pengertian apa bahwa ditutupnya neraka jahanam? Dan dalam pengertian apa syaitan itu dibelenggu? Langit
ada pada diri kita. Neraka jahanam ada pada diri kita. Setan pun ada pada diri kita. Lalu apakah langit itu? Langit itu adalah hati. Terbukanya hati kita di bulan suci Ramadan ini berbuat baik. Lihatlah, di bulan suci Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Masjid mulai ramai, pengajian ada di mana-mana, terdengar suara tadarusan. Bahkan income masjid meningkat. Itu terbukanya pintu langit, terbukanya hati kita ini untuk berbuat baik. Yang tidak pernah sholat jemaah sudah belajar sholat jemaah. Yang tidak pernah hadir majelis taklim muncul. Itu apa berkah. Kemudian neraka jahanam ditutup. Sedikit orang yang berbuat maksiat itu meminimalis. Kalau hilang tidak mungkin, minimalis. Tahu istri kita halal, tapi ketika di bulan suci Ramadan di siang hari jadi haram. Istri kita tuh halal, di siang hari jadi haram. Bayangkan istri kita, apalagi istri orang. Bakwan, tekwan, pempek, model segala macam tuh halal. Begitu di bulan suci Ramadan di siang hari jadi haram. Sesuatu yang halal jadi haram, apalagi yang benar-benar asal usulnya haram, tak boleh itu makan. Jadi betapa mulianya di bulan suci Ramadan ini kita diberikan oleh Allah untuk mensucikan hati kita. Dan bahkan setan-setan itu dibelenggu. Setan siapa yang dibelenggu? Siapa yang setan itu? Kita. Kenapa? Karena setan itu berada di dalam aliran darahmu. Inna syaitanu yajri min ibni adam majradam fadaiku majariyahu bilju'. Kata Nabi, setan itu berjalan di dalam aliran darahmu, maka hambatlah perjalanan setan dalam darahmu bilju', dengan lapar. Jadi kalau setan itu berada dalam aliran darah kita, yang sesungguhnya yang jadi setan itu siapa? Ya kita, Pak, yang jadi setan. Pernah lihat setan? Pernah lihat setan enggak? Sering jadi setan? Nah, kadang jadi setan, kadang jadi malaikat. Sering jadi setan apa sering jadi malaikat? Nah, kita ini tidak sadar sering jadi setan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 200 Allah berfirman, apabila engkau digoda oleh setan, didatangi oleh setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi kalau kita sedang digoda oleh setan, apa tanda-tanda kita digoda oleh setan? Gelisah, was-was, khawatir yang berlebihan, takut. Nah, itu setan termasuk dalam diri kita. Maka kata Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Bagaimana kita berlindung kepada Allah? Syariatnya membaca doa taus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk tuh? Setan atau yang tergoda setan? Selama ini kita memahami yang terkutuk itu siapa? Setan. Maka setan itu tidak pernah lari. Kenapa? Setan itu makin dikutuk makin besar. Contoh, kalau bapak ibu menghadapi orang sedang marah sama kita, lalu bapak ibu baca doa itu depan muka dia.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira nih setannya ngilang atau tambah jadi? Nah, jadi siapa yang setan itu sebenarnya? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang nyata? Nih, diri. Tanpa kita sadari. Ketika engkau membaca taus a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kau bukan setan, dia yang setan. Sesungguhnya kau yang setan. Kenapa? Merasa diri sudah suci daripada dia. Nah, inilah pandangan hakikat seperti itu. Jadi kau berteriak, meke, membaca taus itu di depan orang yang sedang marah. Nak nambah lari dia. Tambah marah, kau pikir aku setan. Nah, itu. Nah, kenapa setan ini melekat di dalam diri kita ini? Karena kita dikuasai oleh nafsu. Nah, maka 12 bulan yang Allah ciptakan ini, ada 1 bulan untuk pembersihan diri kita, agar kita ini tidak selalu diperbudak oleh hawa nafsu. 11 bulan yang kita jalani selama hidup ini banyak memperturutkan hawa nafsu. Kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, tapi apabila hawa nafsu itu telah menguasai kita, cenderung dia akan berlaku seperti setan. Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh kita untuk berbuat su. Su itu apa? Keburukan. Maka Nabi mengatakan, jahidu anfusakum bil ju' wal atash. Perangi dirimu, bakar dirimu dengan haus dan lapar. Apa maksudnya haus dan lapar itu? Kau kekang nafsumu, kau kendalikan nafsumu, bukan dihilangkan. Nafsu tidak bisa hilang, tapi nafsu itu dikendalikan. Tempatkan nafsu itu sesuai dengan porsinya, bukan dihilangkan. Dihilangkan mati rasa. Nyengok bini tidak selera, nyengok makan tidak selera, minta cerai bini. Tapi dikendalikan. Tempatkan nafsu itu sesuai dengan porsinya, dan nafsu itu hakikatnya adalah perhiasan. Jadi kalau kita tidak punya nafsu, tidak indah hidup ini. Nah, maka oleh sebab itu di bulan suci Ramadan ini disuruh haus dan lapar. Kenapa? Supaya kita bisa berada di dalam kerajaan langit. Maka kata Nabi, la yadkhulu malakutis sama wa ma bata'na. Tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan langit apabila perutmu berisi makanan. Jadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan langit itu yang selalu lapar. Dalam pengertian lapar di sini banyak, tidak hanya kemenahan haus dan lapar, buntu sepanjang itu lapar. Hidup buntu, penghasilan tak ada, istri sering ngomelin kita, luntang lantung, tidak jelas. Nah, itu sebenarnya engkau tuh sedang lapar. Binilah tuh udah cak ngapu-ngapu itu lapar. Bapak-bapak, itu lapar. Nah, di saat engkau lapar, keinginanmu itu tidak terpenuhi, engkau kembalikan, kau dispensasikan itu semua kepada Allah, engkau sedang berada di alam kerajaan langit. Kenapa Bapak tetap tenang saja dalam keadaan seperti ini? Tidak ada lagi yang kusandarkan hidup ini hanya kepada Allah. Kenapa Bapak sudah rajin ibadah? Karena tak ada lagi tempat aku bersandar kecuali Allah. Kenapa? Istri, anak, semuanya semu yang kupandang nih. Kenapa? Anak telah meninggalkan kami, istri sudah meninggalkan kami, tak ada lagi yang kuharapkan kecuali Allah. Maka yang Bapak Ibu lihat di rumah, anak, istri, rumah, itu semua semu. Nanti engkau akan menghilangkan itu semua apabila semua yang kau miliki itu tidak lagi bermanfaat untuk kita. Yang kau pandang tak ada lagi kebendaan, yang kau pandang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Disitulah engkau akan merasakan bahwa sesungguhnya engkau sedang berada di kerajaan langit. Kenapa? Tidak ada lagi sesuatu yang kau miliki itu berfaedah bagi dirimu. Punya mobil, tidak bisa lagi bawa mobil, kaki sudah lumpuh. Kau lihat mobil itu semu. Kau lihat istri juga tidak bisa bantu apa-apa. Sakitlah diri kamu, tak bisa bantu istri kita. Paling ngerawat kita saja, itu pun kalau ikhlas. Kau lihat anakmu nih, sekarang kita sudah rentan tua. Kau sedang sakit, di mana anak kita? Di mana anak yang kau besarkan itu? Yang kau bangga-banggakan? Bahkan kau rela mendekati neraka hanya berjuang untuk melihat masa depan anakmu. Begitu anakmu sudah sukses, anakmu sudah meninggalkanmu, tidak ada lagi itu anak. Jadi kalau hati kita ini sudah banyak bersandar kepada selain Allah, dijamin di hari tuanya kecewa. Ada yang sudah merasakan yang aku katakan ini. Ada, banyak bahkan. Sedih. Tidak usah sedih Bapak Ibu. Memang sudah kewajiban kita membesarkan mereka. Kewajiban kita memelihara dia. Kewajiban kita untuk membuat mereka jadi sukses. Maka hati-hati kalau cinta kita kepada keluarga itu karena kebaikannya, karena kecantikannya, karena berbakti mereka kepada kita, ketahuilah cinta kita itu palsu. Seringlah saya katakan, Bapak Ibu, masalah cinta ini. Bapak cinta tak sama istri? Ada bini di belakang tuh. Bapak cinta tak sama istri? Cinta. Bu, dengar ke? Cinta nih bapak-bapak nih. Bapak cinta tak? Cinta. Cik ni kan? Apalah maksud kamu tuh? Tidak pelong cinta kau. Kalau seandainya istri itu tidak membalas cinta bapak, marah tak? Jujur Pak, tak bohong, marah tak? Marah. Berarti cinta bapak ke istri masih palsu, masih pamrih. Cinta bapak berpuluh-puluh tahun kepada istri itu, kalau hal yang demikian itu tidak bernilai pahala sedikit pun di sisi Allah. Cinta yang benar itu cinta abadi. Kenapa bapak cinta kepada istri? Karena istri saya itu baik, suka melayani saya dengan baik, ikhlas mendidik anakku, ikhlas melindungi anak-anakku, maka aku cinta kepada dia. Itu dah menilai pahala. Lalu cinta yang benar gimana? Cinta yang abadi. Kenapa cinta abadi itu? Cinta tanpa pamrih. Bagaimana kita menimbulkan cinta tanpa pamrih? Kau mencintai istri itu bukan karena fisiknya, bukan karena perbuatannya. Engkau mencintai istri dan anakmu karena mereka itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita sudah memandang bahwa anak istri kita itu milik Allah, mau baik mau buruk tetap baiknya, tetap cinta. Kenapa? Yang dia cinta itu milik Allah. Jadi tidak banyak sakit hati kita kalau cinta kita tak dibalas. Tidak apa-apa, masih ada cinta Allah ke kita. Bapak-bapak jangan merajuk, tak negur ke bini gara-gara cinta kita tak dibalas, ngamuk-ngamuk, nyari pelampiasan yang lain, anak dimarah, kucing ditendang. Kita dibalas, belum ikhlas. Kata kucing, apa salah aku? Nanti di akhirat bapak juga nanti akan ditendang oleh kucing. Tidak boleh. Berarti Allah tidak mengizinkan kita cinta kita dibalas. Tidak usah marah, ya sudah, nikmati saja. Ini masalah nafsu nih kita cerita ini. Nah maka oleh sebab itu di bulan suci Ramadan ini tahan dirimu itu.
Tidak hanya engkau berjuang di bulan suci Ramadan untuk menahan hawa nafsumu, untuk mengendalikan hawa nafsumu, tapi engkau harus berjuang 11 bulan ke depan. Jadi bekal 1 bulan yang kita lakukan ini di bulan suci Ramadan ini untuk bekal kita 11 bulan. Bisa enggak kita istiqomah? Istiqomah baca Quran, istiqomah majelis taklim, istiqomah salat berjemaah di masjid. Kalau cuma di bulan suci Ramadan kita hanya melakukan hal yang demikian, berarti belum lulus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'latuh. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapat haus dan lapar saja. Kenapa Bapak Ibu tidak berani berbuat maksiat di bulan suci Ramadan ketika puasa? Alasannya satu, karena puasa. Kenapa kau tak berani ketika berpuasa bermaksiat? Karena Allah sedang mengawasi kita. Betul tak? Apa bedanya kamu puasa tak puasa? Tetap diawasi, Pak. Nah, kita ini dilatih supaya membiasakan bahwa hidup kita ini, gerak-gerik kita, lintasan hati kita yang paling dalami, tetap Allah mengawasi kita. Mau puasa Ramadan, mau tidak puasa Ramadan, tetap dia merasakan diawasi oleh Allah. Nah, kita ini belum memakai ilmu itu. Maka lihatlah kita di bulan suci Ramadan ini, penampilan kita berubah. Yang dah olah-olah berkopiah, yang dah olah-olah bersewet. Kemana-mana bawa tasbih. Habis Ramadan ngulang lagi ngadu ayam, ulang lagi ngadu iwak tempalo, main ke burung, mancing tak sudah. Berarti puasa kita belum puasa. Berarti kita selama ini baru sebatas ritual seremonial, ikut-ikutan, melok menang, wong puasa melok puasa, wong lebaran melok lebaran. Nah, yang bahaya nih puasa tidak melok lebaran. Banyak yang kita lihat puasa lah tidak, kapan nak lebaran sibuk mulu. Kira-kira yang lebaran untuk siapa Bapak Ibu? Untuk yang berpuasa, untuk yang berjuang di jalan Allah, untuk yang berjuang melawan diri. Begitu sudah sampai 1 Syawal, dia merayakan kemenangan. Itu yang punya hak untuk lebaran. Puasa tak pernah. Awal akhir bayi nutup, muka nutup. Begitu lebaran, melok lebaran. Pasar terpenuh gara-gara kamu. Puasa tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harusnya kita ini tahu diri. Yang berhak merayakan Lebaran Idul Fitri itu, yang bersih suci itu mereka yang berjuang di jalan Allah. Mereka yang sudah mulai mengendalikan dirinya dan sudah merasa memandang diri dia, sehingga dia hak layak untuk beribadah merayakan Idul Fitri itu. Raja'na jihadul asghari ila jihadul akbar. Kata Nabi, kita sedang pulang dari perang kecil menuju perang besar. Qalu wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apakah perang besar itu ya Rasulullah? Qala al-jihadu nafsi wa jihadul qalbu. Perang melawan hawa nafsu, perang menjaga hati. Jadi tugas kita ini memerangi diri kita dan menjaga hati. Apa tanda orang yang hatinya berpenyakit? Iri. Iri itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nanya pada diri, kalau ada punya sifat yang demikian pada diri, bertanda kita sedang kena penyakit hati. Karena sponsor iri dengki itu siapa? Iblis laknatullah.
Iblis laknatullah itu bukan sosok Bapak Ibu. Iblis laknatullah itu sifat. Yang bisa kita lihat pada iblis itu bukan sosoknya iblis. Yang kita bisa lihat dari iblis itu sifat keiblisannya. Apa sifat iblis itu? Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Tidak mungkin aku yang diciptakan dari api puluhan tahun mengabdi pada Allah, tunduk kepada Adam yang baru dibuat kemarin dari tanah pula. Nah, kalau hati kita ada yang berpikir seperti itu, ketahuilah kita sedang jadi iblis. Jadi ada orang tanya, Ustadz, iblis itu kan di dalam Quran sosok. Enggak, iblis itu bukan sosok. Iblis itu adalah karakter. Tapi iblis, setan itu punya desk jobnya beda-beda. Nah, apa tanda-tanda kita keiblisan itu, kebelisan itu? Tandanya apa? Merasa diri benar. Itulah sifat iblis. Apa sifat setan itu? Menggoda. Pernah ada Bapak Ibu dikondisikan, ada kesempatan, ada bisikan, ajulah, mumpung ngetik wong, itu setan. Pernah kan merasakan di posisi itu? Ajulah, katik wong, ajulah, kaget kau nyesel, kaget kau ditikung kawan kau, laju. Akhirnya apa? Kau berbuat dosa. Itu setan. Jadi ketika Nabi Adam di surga itu digoda oleh iblis atau setan? Setan, Pak. Dibisik-bisikin, ajul Adam, kau nyesel, maka kau dilarang mendekati buah khuldi ini. Allah tidak menginginkan kau kekal di surga ini. Ajulah. Kuat Adam tuh. Betino, Hawa, Siti Hawa, tahu Hawa, tukang ngawui, tukang ngebas itu bini. Maka banyak suami itu terjerat korupsi itu gara-gara Hawa bini. Ajolaya, pangkat tinggi gaji kopral. Mana cerita? Tetangga rumah kita lah renovasi, kita belum renovasi. Tak apa-apa lah kita tuh maling-maling dikit. Kaget tobat. Sekali kuat, dua kali kuat, amalah sering digoda itu terlaju. Nah, itulah setan. Jadi hati-hati bapak-bapak. Belum tentu itu istri kamu, bisa jadi itu setan. Yang sering godai kita, sehingga kita tuh masuk terperangkap oleh godaan setan yang terkutuk. Nah, maka disadarin itu. Jadi sesuatu yang akan membawa dalam keburukan itu adalah setan. Setan itu ada pada diri, iblis itu ada pada diri. Nah, dikenali. Maka kata ulama, rukun dari tasawuf itu adalah ma'rifatu wasasilul syaitan. Mengenal dulu bisikan setan. Nanti dulu mengenal Tuhan, kenali dulu bisikan setan itu. Ma'rifatu dunia ururiha, mengenal dulu keburukan dunia. Yang ketiga ma'rifatun nufus suguriha, mengenal dulu keburukan diri, baru ma'rifatullah. Jadi rukun tasawuf itu 4 itu harus kita tahu dulu. Kenali bisikan setan, kenali buruknya dunia, kenali buruknya diri, baru kenal Tuhan. Jadi jangan harap kita akan bisa mengenal Allah kalau kita belum mengenal setan kita, belum mengenal nafsu buruk kita, belum mengenal buruknya dunia. Jadi orang yang belajar ma'rifat ini kalau di hatinya masih dunia, sulit dia akan mengenal Tuhan. Kalau orang belajar makrifat, belajar tasawuf masih belum mengenal diri dia, nafsu buruk diri dia tidak akan bisa mengenal Tuhan. Kalau dia belajar makrifat ilmu tasawuf tidak mengenal bisikan-bisikan setan pada diri dia tidak bisa mengenal Tuhan. Jadi sarannya 3 ini dulu yang harus kau alami.
Salah satunya apa? Ketika dikasih nasihat, jangan tersinggung. Woi Ustaz itu, aku galau yang diomong gitu. Nah harus ngaku. Jangan tersinggung. Karena ceramah kita terpeci di dia terus, akhirnya dia berhenti kan saya. Tidak boleh urusan pribadi itu ditarik-tarik dalam urusan jamaah. Tidak boleh. Kalau kita merasa banyak salah, banyak dosa, ya perbaiki. Dan tidak ada pesan-pesan sponsor untuk saya. Tidak ada. Saya tidak pernah diatur. Ustaz, singgung-singgung masalahnya. Tidak, saya tidak mau. Pesan sponsor, Ustaz jangan singgung-singgung masalah korupsi. Korupsi itu yang kebuka, makanya tidak diundang lagi. Tidak ada nih. Kantor-kantor pemerintah mengundang saya, tidak mau. Ngeri dia pasti. Nah yang sering undang saya ini orang yang sudah mati gigi, yang sudah pensiun, yang usahanya bangkrut, yang orang-orang yang hijrah. Nah itu Pak yang undang saya. Alhamdulillah saya senang. Kenapa? Orang yang seperti itu memang butuh ilmu ini. Orang-orang yang dikasih nikmat, kemewahan hidup pun jarang mau dengar omongan saya ini. Kenapa? Pedih. Pedih. Tambah gelisah dia dengar ceramah saya. Nah lihat orang-orang yang hadir di sini, semuanya ini orang yang bermasalah. Maka saya lihat ini jemaah-jemaah yang hadir di sini, terutama bapak-bapak ini belum tentu karena kesadaran diri. Bisa jadi dia hadir di majelis taklim ini hanya menghindari dari omelan istri di rumah. Ayo mengaji, rajin mengaji. Iyalah ngindar ke bibi kau tuh. Saban sari ngoceh terus tidak tahan. Akhirnya ke masjid. Tidak ada pilihan lagi, ke masjidnya lah yang nyaman. Benar ya? Nah. Tapi benar itu, istri kamu yang sering ngomelin di rumah itu berkah bagi kamu. Kebaikan yang kau dapatkan, kesenangan akhirat yang kau dapatkan, walaupun itu pahit, itu cara Allah membimbing kita. Kenapa istri kita dibuat ngomel? Itulah Allah yang mendidik kita ini. Istri tukang ngomel, anak banyak-banyak tingkah. Aduh pening malah kita. Dikit-dikit paket, dikit-dikit leasing, datang lagi segala macam. Akhirnya dia bersembunyi di mana? Di masjid. Maka kalau hidup kita banyak masalah, hakikatnya bersyukurlah, masalah itulah yang menarik kita tuh dekat kepada Allah. Jadi jangan Tuhan itu adil Allah itu. Memang Allah tidak membuat kau sukses dalam urusan duniawimu, tapi Allah buat sukses kau dalam urusan akhiratmu. Banyak orang yang gagal dalam urusan dunianya, tapi Allah sukseskan dalam urusan akhiratnya. Nah yang bicara ini urusan dunia saya gagal terus. Apa yang tidak saya lakoni hidup di dunia ini? Pernah jadi tukang ojek, terbuang. Pernah jualan kambing, mati kalau terbuang. Pernah jualan mainan, banyak dibuka budak, melidak, bangkrut. Jualan makanan iwak, terbusuk. Jualan iwak tempalu, terbusuk, iwak itu terkeras. Apalagi jualan. Jadi sales sudah juga saya alami seperti itu. Jadi dosen, terbuang. Kenapa? Selalu cerewet. Karena cerewet apa? Selalu sering nasihati pemimpin. Pemimpin tidak suka dinasihati. Padahal sesuatu yang paling berat hidup itu adalah menasihati orang yang ditakuti. Saya lakukan itu. Tapi tidak bertahan lama. Menasihati pemimpin yang zalim itu wajib. Saya lakukan, terbuang. Ini serius Pak ini. Saya honor di SD Pak, 3 tahun. Datang SK Honda, yang keluar bukan nama saya, nama anak pada sekolah. Kan usah. Saya yang bekerja, nama saya dihapus, ditukar nama dia. Itu namanya sapi punya susu, kebu punya nama.
Kecewalah lagi hidupku ini. Tidak dibayar pula gaji saya. Tapi saya jalani saja. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kualami saat ini. Engkau tahu kezaliman orang kepadaku. Ya Allah, beri dia petunjuk. Kasih dia petunjuk. Dan berikan aku kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi hidup ini. Biar aku tidak berpaling kepadamu. Jadi semua ada hikmah. Semuanya ada kebaikan. Dan tidak ada apa yang Allah beri dalam hidup kita itu buruk. Pasti baik. Asal kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Ini serius, Pak. Pahit hidup ini memang begitulah. Hidup namanya. Kalau kita dari bawah naik ke atas jadi orang sukses, udah heran tuh. Biasa. Tapi orang yang di atas turun ke bawah itu berat. Berat. Karena pada saat COVID kemarin semua jadwal ceramah batal. Ya pernah kan kita ngalami seperti itu. Sholat Jumat pun tak boleh. Ya, 1 bulan Ramadan semuanya batal. Karena tidak boleh ada kegiatan-kegiatan religi. Kata istri saya, dia bilang, Bi, mana urusan hidup gitu ini? Kalau tidak kata yang masuk, nak bayar mobil siapa? Nak bayar rumah siapa? Nak bayar anak sekolah siapa? Nak kasih makan kita siapa? Kau ingat tak, Umi? Masih ada Allah. Lemak baik kau ngomong. Ya jawab nih ibu-ibu itu kan realita, Pak. Omongan kita ini kan kelas langit. Omongan dia tadi kelas duniawi. Kira-kira bumi dengan langit tidak nyambung. Lemak baik kau ngomong. Kau yakin tak Allah itu ada? Yakin. Nah, kau belum yakin kalau kau masih ragu. Jadi sempat berdebat. Sudah sekarang tenangkan hati. Yang harus kita syukuri itu satu, kita masih diberikan oleh Allah keyakinan kepadanya. Tidak ada guna harta. Apa yang terjadi? Banyak nih. Sehari 2 hari Allah jadikan semua itu kejadian benar-benar nyata. Tiba-tiba ada jemaah telepon saya, Ustadz apa kabar? Sehat. Ustadz gimana keluarga? Alhamdulillah sehat. Ustadz, saya minta maaf bukan lancang. Ustadz ada nomor rekening enggak? Waduh, ya ngapa berbagi rezeki? Siapa yang kirim itu? Siapa yang kirim uang ke dalam rekening kita? Hakikatnya Allah. Ustaz, mohon maaf bukan lancang, minta Sherlock. Kenapa? Ingin bagi sembako. Didatangkan oleh Allah beras, minyak, gula, diberi oleh Allah. Ini cerita singkat saja. Akhirnya semua yang kebutuhanku itu pada saat itu dicukupin oleh Allah. Baru dia percaya bahwa Allah itu ada. Kenapa? Karena Allah punya janji, in tansurullah yansurkum. Siapa yang membantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jangan kau meragukan bantuan dan pertolongan Allah itu. Pasti dia akan mendatangi kita dan menolong kita dengan sesuatu yang tak pernah kepikiran di pikiran kita. Setelah sudah kejadian, istri dia bilang, iya Bi, ternyata Tuhan itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mak baik kau ngomong balik. Ya gantian kan. Mak baik kau ngomong. Nah itulah nyata hidup kita. Jadi tidak usah khawatir bapak-bapak ibu. Nah bagi laki-laki yang gawe dak kati untang lantung di rumah, istrinya yang banyak begawi, sikok be pesanan. Jangan disakiti hati bini itu. Kau ngenjok harto ida, mak ngomong tuh nyukupi kebutuhan ida. Kau sakiti pula hati. Betapa kejamnya seorang laki-laki gitu. Jangan Pak, kalau kita belum bisa ngasih permata pada istri kita, jangan kau sakiti hati. Karena kenapa? Bapak tahu nggak rezeki itu datangnya dari mana?
Siapa yang sering mendoakan kita laki-laki suami? Siapa? Istri kita. Bapak-bapak sukses ini itu tidak pernah lepas dari doa istri dan ibu bapak. Tanya sama ibu-ibu yang di belakang. Apa yang sering dia doakan sebelum tidur? Hah? Nah, tanyalah nanti. Apa yang dia akan selalu dia doakan? Ya Allah, panjangkan umur suamiku ya Allah, murahkan rezeki ya Allah, sukseskan ya Allah. Saro hidup model macam ini. Doakan anak juga ya Allah, jadikanlah anakku ini yang soleh-soleha ya Allah. Jadikan anakku ini anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itulah yang didoakan oleh para ibu. Nah cuman kita tidak sadar, kita sukses, merasa kita ini sukses karena jeripaya kita. Tidak ada keterlibatan doa-doa itu yang tidak ada putusnya. Itu siapa? Doa seorang istri buat suami. Maka kita para suami itu baik-baiklah sama bini. Satu, kedua, jangan pelit sama bini. Benar tak ibu-ibu? Jangan pelit. Kenapa? Kalau kau pelit sama bini, rezeki kau keset. Dua nih hidup nih. Satu, jangan pelit sama istri. Kedua, jangan pelit sama orang tua. Kalau dua ini kita pegang, insya Allah rezeki kamu lancar. Dan tidak mungkin miskin yang banyak sedekah kepada orang tua dan istri. Ini saya cerita ini menceritakan diriku, dan menceritakan pengalaman orang lain. Karena menceritakan pengalaman orang lain tidak objektif, karena belum kita alami. Yang saya ceritakan ini pengalaman pribadi. Baik-baiklah sama mereka. Ya, kalau dia sakit, pijiti badannya. Kenapa? Nanti kalau kita sakit juga, dia juga akan berperilaku sama seperti kita. Malah aku nih beratnya pijit. Bapak-bapak, jangan cuek. Nanti kalau kita sakit juga, dia akan cuek juga sama kita. Betul nggak kira-kira Pak? Ya, benar kan? Jadi kalau kita perhatian kepada pasangan hidup kita, dia akan perhatian sama kita. Nah maka dalam rumah tangga ini akur-akur, jangan sering ribut. Sudah pesan saya. Nah mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan oleh Allah kenyamanan dan bisa menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Kita punya hak, punya kewajiban. Kenali hak dan kewajiban ini sehingga tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi aturan-aturan Allah. Nah, rasalah dulu Pak, saya sampaikan. Kalau kita ini sedang dalam keadaan hari yang berdinas. Ada yang nak begawi, ada yang nak ngajar segala macam, ada yang nak buka warung segala macam. Dan silakan kalau ada yang nak bertanya. Alhamdulillah. Berarti paham kan lo? Ya mudah-mudahan lah setidak-tidaknya jadi input buat kita dan outputnya akan baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghidi zalimin bizalimin. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, inilah hamba-hambamu yang berbuat dosa bergemang maksiat. Ini mohon kepadamu wahai yang maha mendengar. Apapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah engkau sedang menatap kami? Engkau tahu sekelam apapun masa lalu kami. Kau pun tahu dari setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Kau titipkan kepada kami.
hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riya, semua ujub, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dari setiap kebusukan hati kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa ahwan dan hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara, wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak akan pernah berhenti kami mendoakan ibu bapa yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Bahkan ada orang tua yang mendekati neraka hanya berjuang untuk menafkahi kami. Angkat derajat ibu bapa yang selalu direndahkan, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu dilundung kesusahan. Bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang. Sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit. Sembuhkan saudara kami Bapak Bilal, Haji Bilal dalam keadaan sakitnya. Angkat semua penyakit yang ada pada dirinya, dan sembuhkanlah orang tua dari Bendahara Masjid Jami An-Nur. Sehatkan lahir batinnya ya Allah. Angkat semua penyakit yang ada di dalam diri-diri mereka. Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang maha penyembuh dari segala macam penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami masih keras membatu, cahayai hati kami masih gelap gulita. Beri petunjuk pada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan Kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungilah anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur dan fitnah akhirat. Ya Allah, selamatkan hamba-hamba-Mu yang telah berbuat baik kepada kami, yang berbuat baik secara terang-terangan atau mungkin berbuat baik secara sembunyi-sembunyi. Engkaulah yang maha pembalas dengan balasan yang sempurna bagi mereka. Ya Allah, selamatkan hamba-hamba-Mu kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti. Buatlah hatinya ridha dan memaafkan kami, dan selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf yang tulus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam alladzi da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tayyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi wa min alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.